猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Setelah memotongnya dengan cara seperti itu, Sue Lingjun akhirnya menunjukkan senyum di wajahnya. Tetapi sebelum Xiaoyan dapat berbicara, dia terjun langsung ke lautan hitam. Di sisi Xiaoyan, dia masih menggunakan kekuatan avatar pemakan jiwa untuk menghancurkan lagi monster buaya yang menghanguskan air dengan puluhan juta jiwa. Tapi sebelum Xiaoyan bisa bergerak, suara menurunkan kunci besi terdengar dan dua lampu merah menyala, menembus dengan keras ke dalam baju besi berskala, dan kemudian dia menariknya dengan keras dan terlihat monster buaya pembakar air yang tingginya ratusan kaki dicabik-cabik oleh Sue Lingjun. Sue Lingjun menerkam tubuh monster buaya pembakar air. Sosoknya berkedip dan pisau darah menghantam monster itu dengan panik. Dan baju besi bersisiknya dengan kekuatan pertahanan yang luar biasa ini lepas inci per inci oleh serangan pisau berdarah itu. Sue Lingjun tampaknya semakin bersemangat saat dia membunuh banyak musuh. Terlihat bahwa kecepatannya sangat cepat dan itu sama sekali tidak memberi kesempatan pada monster buaya pembakar air. Semua sisiknya hancur dan berdarah. Monster buaya iblis pembakar air berbalik untuk melarikan diri. Tetapi Sue Lingjun tampak bermata merah pada saat ini. Terlepas dari apakah dia laki-laki atau binatang, pisau darah menembus sisiknya, menariknya dengan kasar dan menyeretnya. Mata monster buaya pembakar air sudah penuh kepanikan. Apapun yang kamu lakukan, kamu tidak akan bisa lari. Jadilah jiwa mati. Suara Sue Lingjun keluar dan Xiaoyan menciutkan lehernya saat dia melihat monster buaya pembakar air yang tersiksa. Pria ini menjadi gila. Hanya satu kata, bunuh, di matanya, dan itu sama sekali tidak masuk akal. Tepat ketika Sue Lingjun berurusan dengan monster buaya yang membakar air, dia memotongnya menjadi beberapa bagian dan semuanya jatuh ke lautan hitam. Namun saat ini daging dan darah benar-benar menghilang, lalu membentuk jiwa yang juga merupakan subjiwa dari jiwa Cimi. Dengan gerakan tubuhnya, ia menyapu ke kedalaman laut hitam. Sial, sial, jika ini masalahnya, maka semua orang harus mati di sini. 9 bayi. Jiwa Cimi memanggil sesuatu dalam kegelapan. Setelah sekian lama, di dasar kegelapan, sebuah lampu merah muncul, diiringi dengan tangisan seperti bayi. Itu bergema di dasar laut yang dalam. Setelah munculnya lampu merah pertama, lalu muncul yang kedua, ketiga, dan keempat, hingga 9 lampu merah. Aku bisa membantumu, tetapi kamu harus mengorbankan jiwamu. Dan aku... Suara tajam kekanak-kanakan keluar dari kegelapan. Tetapi jiwa Cimi tidak punya pilihan saat ini. Menurutnya ini adalah satu-satunya cara untuk membunuh Xiaoyan. Munculnya Xiaoyan membuat situasinya yang sudah sulit menjadi lebih buruk. Kehilangan avatar dewa asli baik-baik saja. Dan sekarang avatar pemakan jiwa hampir hilang. Dan yang lebih parah lagi, ada avatar lain yang dimusnahkan olehnya. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Bahkan jika dia mengorbankan sebagian dari jiwanya sendiri, dia pasti akan membunuh Xiaoyan sepenuhnya di sini. Tidak peduli bagaimana, selama Xiaoyan dapat dibunuh, tidak akan terlambat untuk kembali ke masa depan. Aku harap kamu bisa melakukan apa yang kamu katakan. Begitu jiwa Cimi menggertakkan giginya, jiwa itu dikirim ke depan dan dengan lampu merah berkedip, dia langsung menelan jiwanya dalam satu tegukan. Bagi jiwa Cimi, kehilangan jiwa lebih serius daripada kehilangan klon. Lagi pula, klon bisa diambil, tapi tanpa jiwa semuanya hilang.
Di bagian terdalam dari Laut Hitam Jurang Kutub, terdengar suara gemuruh berat dan dalam, seolah-olah benda besar sedang bergerak perlahan. Saat suara itu keluar, tampaknya seluruh jurang Laut Hitam bergetar dan air laut tampak bergolak. Tidak hanya itu, seluruh Laut Hitam juga tampak mendidih. Tentu saja bukan karena Laut Hitam benar-benar mendidih, tetapi ada raksasa jurang kutub yang tak terhitung jumlahnya yang awalnya ada di Laut Hitam berlarian dengan panik. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Laut Hitam jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Bahkan ombak juga seolah-olah tampak takut dan seluruh Laut Hitam menjadi sangat tenang. Sue Linjun juga sedikit bingung, tetapi sosoknya juga condong ke arah Xiaoyan. Dia telah keluar selama beberapa waktu dan dia sepertinya merasa sedikit tidak nyaman. Kemudian dia berubah menjadi gumpalan asap merah dan kembali ke dalam labu dewa bermata 9. Xiaoyan mengerutkan kening saat dia melihat sekeliling. Ketenangan yang tiba-tiba juga membuat Xiaoyan merasa tidak nyaman. Hancurkan klon utusan kekaisaranku dan ambil klon pemakan jiwaku. Klon hari ini tidak lebih dari itu. Aku tidak menginginkannya, tapi aku hanya menginginkan satu hal. Kamu harus mati untukku. Di dalam tubuh kaisar klan pemakan jiwa, jiwa Cimi tidak memiliki cara untuk berurusan dengan Xiaoyan. Sekarang Xiaoyan telah sepenuhnya memperoleh kekuatan untuk merebut tubuh yang diberikan oleh Yang Mulia Shizun. Sebaliknya, pada saat ini jiwa Cimi ditekan oleh Xiaoyan dari awal sampai akhir dan dia hanya menyaksikan tanpa daya saat tubuhnya ditempati oleh jiwa Xiaoyan sedikit demi sedikit. 90%. Xiaoyan hampir berhasil merebut tubuh saat ini dan jiwa Cimi tidak dapat mengancamnya. Untuk sebagian besar, itu menutupi kurangnya serangan jiwa Xiaoyan. Klon pemakan jiwa dengan puluhan juta jiwa dapat bersaing dengan langkah kedua dari keabadian kaisar dalam hal kekuatan. Bahkan jika kamu dapat mengambil klon ini, kamu tidak dapat mengambil puluhan juta jiwa ini. Mungkin kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di alam Suanyin, karena mereka semua adalah milik alam Suanyin. Jadi kamu tidak akan bisa membawa mereka pergi. Jiwa Cimi sepertinya tahu apa yang dipikirkan oleh Xiaoyan, tapi tentu saja dia tahu bahwa Xiaoyan berasal dari dunia sensi dan dia akan kembali ke dunia sensi. Jadi dia punya retorika ini dan mencoba mengguncang hati Xiaoyan saat ini. Itu benar, tidak apa-apa. Selama itu bisa membantuku bertarung di alam Suanyin, nilai avatar ini sudah cukup. Tapi jika tebakanku benar, tubuh ini bisa memadatkan jiwa untuk penggunaanku sendiri. Bukankah tidak cukup untuk mengumpulkan jiwa setelah hilang? Xiaoyan menjawab sambil tersenyum. Jiwa Cimi tiba-tiba menjadi bisu dan hatinya penuh amarah. Tetapi pada saat ini, jiwanya akan dikeluarkan dari tubuh pemakan jiwa ini oleh Xiaoyan. Dan dia juga sedang terburu-buru. Sialan! Itu harusnya segera datang. 95%. Maka Xiaoyan akan sepenuhnya memiliki klon ketiganya. Tentu saja sebenarnya ada 4 dari mereka, tetapi mengingat Kuijun belum sepenuhnya dijadikan avatarnya, jadi Xiaoyan tidak memperhitungkannya untuk saat ini. Hampir berhasil merebut tubuh ini, gumam Xiaoyan. Tetapi ketika Xiaoyan berkonsentrasi untuk merebut klon yang memakan jiwa itu, tangisan seperti bayi datang dari bawah air laut yang hitam. Suaranya halus dan panjang, dan setelah masuk ke telinga, itu akan membuat orang merinding di sekujur tubuh mereka. Xiaoyan tiba-tiba melihat ke permukaan laut. Tidak banyak gerakan di permukaan laut saat ini, seolah-olah seluruh permukaan laut sedikit bergetar. Di bawah tatapan Xiaoyan, hantu besar perlahan muncul di air laut. Ketika dia melihat hantu besar ini dengan jelas, pupil Xiaoyan langsung menyusut
karena hanya dengan napasnya saja Xiaoyan merasakan sensasi kesemutan di kulit kepalanya yang sama sekali berbeda dari raksasa jurang kutub yang pernah dia lihat sebelumnya. Mengambil tiruanku, berikan aku. Setelah jiwa Cimi tidak dapat mengancam Xiaoyan, dia hanya bisa memaki Xiaoyan di tubuh pemakan jiwa. Xiaoyan menyerang jiwa Cimi, menyebabkan jiwanya bergetar dan menjerit melengking. 9 bayi, bunuh dia. Jiwa Cimi semakin marah saat ini dan jiwa itu meraung. Hantu di ujung secara bertahap mengeras dan hanya ada 9 ular piton yang marah yang masing-masing sangat tebal dan menakutkan. Seketika dalam kegelapan, seperti 9 berkas cahaya menyelimuti Xiaoyan. Avatar dewa asli segera berdiri di depan tubuh Xiaoyan dan cahaya merah menyelimuti tubuh avatar dewa asli. Dalam sekejap, kulit avatar dewa asli mulai terbakar. Namun demikian, avatar dewa asli masih tidak mundur. Lagi pula, tubuh Xiaoyan ada di belakangnya dan saat ini hampir selesai untuk sepenuhnya merebut avatar yang memakan jiwa. Jadi Xiaoyan menggertakkan giginya dan ingin benar-benar mengambil tindakan setelah mengambil avatar pemakan jiwa. Kulit avatar dewa asli yang mulai terbakar terlihat seolah-olah dihanguskan oleh suhu yang sangat tinggi. Kerusakan fisik yang kuat dari avatar dewa asli begitu besar. Jika seberkas cahaya seperti itu menyinari Xiaoyan, kekuatannya akan menjadi tak terbayangkan. 9 bayi. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan mendengar istilah ini, dan itu juga pertama kalinya dia melihat binatang dewa seperti itu. Aura yang dipancarkannya cukup untuk menunjukkan bahwa binatang buas bernama 9 bayi ini bukanlah keberadaan yang biasa. Jiwa Cimi telah memikirkan sebelumnya, dan jika dia ingin membunuh Xiaoyan, dia mungkin mencoba menarik binatang buas ini untuk membunuh Xiaoyan. Namun binatang buas ini tampaknya memiliki kekuatan yang sangat besar. Hanya cahaya dari matanya saja itu sudah dapat membakar avatar dewa aslinya. Untungnya kekuatan seberkas cahaya yang keluar dari mata 9 bayi tidak terus menerus, tetapi hanya sesekali, dan saat ini seluruh kulit avatar dewa asli terbakar dan sejumlah besar titik api muncul di tubuhnya. Tentu saja itu adalah tubuh yang abadi dan jejak bintang berkedip di alis avatar dewa asli. Dan titik api yang muncul di tubuhnya pulih dengan kecepatan yang tak terlihat dengan mata telanjang. Secara alami, cedera seperti itu tidak akan menjadi masalah serius bagi avatar dewa asli yang kuat secara fisik. Dan dalam beberapa tarikan napas, semuanya sembuh secara sempurna. Binatang buas bernama 9 bayi menampakkan tubuhnya sepenuhnya dengan 2 sayap, 4 kaki, dan 9 kepala. 9 ular sanca seperti naga raksasa adalah kepalanya. 9 kepalanya saling bolak-balik seperti kepala ular sanca yang panjang. Tampaknya ajaib. Pada saat ini, salah satu kepalanya tiba-tiba membuka mulut. Dan cahaya di mulutnya memadat. Dan kemudian dengan ledakan, seberkas cahaya keluar, menyelimuti langsung ke arah tubuh Xiaoyan. Sebelum sinar cahaya mendekat, Xiaoyan merasakan ada sesuatu yang salah. Xiaoyan tidak ragu-ragu sama sekali, dan pada saat ini dia tidak peduli dengan perebutan tubuh yang belum selesai. Dia tiba-tiba membuka matanya, segera berdiri, dan memulai teknik pembentuk kehidupan. Dia dan avatar dewa asli bergabung menjadi satu. Kemudian dengan satu langkah di telapak kakinya, dia menghindar ke belakang dari sinar cahaya itu. Tapi pada saat ini, kepala panjang seperti ular sanca raksasa menonjol keluar, mulutnya terbuka lagi, dan suara tangisan seperti bayi bergema. Sosok Xiaoyan tiba-tiba membeku. Xiaoyan merasa sangat pusing.
Perasaan ini juga terasa aneh. Itu tidak seperti serangan jiwa, tapi mirip dengan serangan jiwa, membuat Xiaoyan sulit untuk mewaspadainya. Setelah sinar cahaya menyelimutinya, sosok Xiaoyan terbang keluar darinya. Matanya penuh keterkejutan saat ini. Meskipun ia berhasil keluar, namun Xiaoyan masih kehilangan lengannya. Meskipun daging dan darah dari lengan yang hilang dengan cepat memadat dan tumbuh kembali, tetapi jika seluruh tubuh ditembak oleh sinar cahaya ini, bahkan avatar dari dewa asli akan hilang dalam sekejap. Sinar cahaya ini sangat kuat. Kupikir bahkan yang kuat di langkah kedua keabadian Kaisar dapat dengan mudah dilenyapkan cahaya ini. 9 bayi. Keberadaan macam apa ini? Jantung Xiaoyan berdetak lebih cepat. Dia tidak pernah berpikir bahwa ada hal yang sangat kuat yang tersembunyi di jurang ini. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya. 还有何用？ 若是当年不与那人硬然定什么3年之约，恐怕也不会是这个家族。竟是失散。兄儿，你要走？一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的隐忍，只为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。 他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。